Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya salam ta'dim dari kami kepada semua jamaah, wabil khusus kepada Abuya beserta keluarga, semoga senantiasa sehat walafiat dan terus membimbing kami semua untuk mengetahui syariat-syariat agama. Izin bertanya Buya, masih berkenaan dalam mengimani hal yang gaib ya. Terus terang Buya, di pondok pesantren itu masih banyak yang mengkaji kitab Daqaiq Buya. Dan dulu pernah mendengar dari Buya kalau kita mengimani kepada hal yang gaib itu harus penjelasannya harus yang qat'iyul wurud, hadisnya harus mutawatir Buya. Sedangkan di situ banyak seperti hanya setelah berpisahnya jasad dengan ruh, banyak penjelasan seperti ini seperti itu Buya. Pertanyaan dari kami, kenapa para ulama masih menghadirkan kitab tersebut Buya? Dan yang kedua, hadis yang mutawatir itu yang bagaimana Buya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang yang gaib, kita baru wajib mempercayai ada gaib tersebut. Berita tersebut tentunya dikembalikan kepada berita. Siapa yang memberitakan berita tersebut? Sehingga dalam rambu-rambu berakidah, sebetulnya semuanya tahu tentang berakidah. Apa sih yang menjadikan kita yakin dalam berakidah itu? Apa yang harus kita yakini? Kecuali orang yang tidak mempelajari ilmu akidah. Di dalam sebuah keyakinan, gaib yang harus kita yakini itu, tentunya yang bersumber dari dalil-dalil yang pasti. Dalil yang pasti. Pasti benar itu adalah tidak mungkin ada kesalahan. Seperti Al-Quran pasti benar dari Allah. Sehingga Al-Quran itu mutawatir. Yang meriwayatkan Al-Quran jumlah marawahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhu alal kadhibi. Yang diriwayatkan oleh jumlah manusia yang banyak. Makanya Al-Quran itu benar semuanya. Sebab merawikan bukan. Sehingga ada riwayat syad nanti. Ada riwayat atau syad atau qiraah syadah. Itu karena tidak mutawatir. Makanya qiraah syadah tidak kita jadikan masuk dalam qiraat yang diikuti. Maka bacaan Al-Quran itu sudah benar semuanya dan dari Rasulullah dan dari Allah. Nah, di dalam ilmu hadis pun ada hadis yang mutawatir dan mutawatir memang tidak banyak. Hadis mutawatir tidak banyak. Hadis mutawatir adalah hadisnya tidak banyak, yaitu hadis bahkan sedikit sekali. Tapi kita ingin, selagi hadis itu belum sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu tadi, perawinya. Jadi kalau hadis dikatakan mutawatir, maka itu makomnya seperti Al-Quran. Karena pasti benar dari Nabi dan Nabi dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, tapi kalau hadisnya belum mutawatir, hadis hasan atau hadis sahih saja, itu masih mungkin ulama lain mengatakan tidak sahih kok. Sehingga kalau kita mempercayai hadis sahih sah, tapi jangan paksa orang lain untuk percaya dong. Hadis sahih loh ya. Hadis benar. Saya percaya hadis ini sah. Tapi jangan paksa orang lain. Kenapa? Jangan-jangan orang itu termasuk ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Seperti tadi kita sebutkan. Makanya Anda boleh mempercayai daripada hadis sahih. Tapi jangan paksa orang untuk percaya. Maka untuk pribadi Anda. Kemudian di samping dalilnya itu pasti benar, maknanya itu tidak mengandung multi makna, tidak mengandung makna ini dan itu. Satu makna, semuanya bersepakat. Sehingga dari mana Anda percaya kalau kita tuh dari tanah? Ya Al-Quran yang bercerita, biarpun kita tidak tahu cara pembuatannya, kan begitu. Loh kita itu dari mana cucu anak Adam? Nggak usah Anda mengingkari, memang sudah disebutkan Al-Quran. Disebutkan Al-Quran, surga neraka ada, makanya jelas Al-Quran. Tapi dari hadis Nabi, biarpun dikatakan hadis sahih, Anda percaya seperti, ini dalam kitab Sam'iyat kan sudah ada, kami hadirkan dalam buku Sam'iyat. Rambu-rambunya jelas.
Tentang Imam Mahdi, kita percaya ahli sunnati wal jamaati, terlepas dari kaum Syiah mengadakan ada Mahdi di sana. Dalam ahli sunnah, Mahdi kita yakini ada, karena ada riwayat tentang Mahdi. Cuman riwayat Mahdi tidak mutawatir. Kalau ada orang ingkari Imam Mahdi, nggak ada masalah. Tapi kita percaya. Nah, kisah Khidir, Nabi Khidir hidup sekarang atau tidak? Dari mana? Apakah Al-Quran menyebutkan hidup sampai hari ini? Apa hadis mutawatir? Maka yang mempercaya Khidir sudah nggak ada masalah. Dan tidak ada urusan dengan akidah. Nggak usah berantem kita, kamu kurang ajar ya. Bilang Nabi Khidir sudah mati. Nggak perlu begitu. Menunjukkan kalau dia nggak punya dasar ilmu pemahaman akidah. Dalam akidah kita aja, tentang Khidir ada 3 pendapat kok. Ada Khidir mati waktu zamannya Musa, Sayyidina Musa. Ada Khidir sampai Nabi meninggal pada zaman Nabi. Ada yang mengatakan sampai hari ini. Ini kan perbedaan, dari mana sumbernya? Ayo. Nah, kayak gitu. Kalau ada hadis mutawatir, nggak boleh kita berbeda pendapat. Sederhana. Kitab yang Anda sebut cerita tentang apa? Tanyakan hadisnya sahih atau tidak. Sahihnya saja belum, bagaimana kita percaya? Langsung kita sebarkan. Anggap saja hadis sahih, derajatnya seperti apa? Apakah Al-Quran berbunyi? Coba, tentang tadi, tentang orang meninggal dunia. Coba disebutkan, kita juga membacanya. Terlepas ini bukan mencaci ulama, ini masalah ilmiah. Kalau saya bercerita, saya melihat keramat ini kan bukan masalah, tidak ada dalil Quran dan hadis Nabi mutawatir. Saya mendengar, saya melihat karomah guru saya. Lalu saya ceritakan kepada Anda tidak wajib percaya kok. Bukan itu artinya Anda mendustakan keramat, tidak. Bisa saja saya bohong kok, gitu loh. Kan sederhana. Karena berakidah ini ulama, justru kita ini kadang-kadang kok cara berakidahnya kok aneh banget. Kami ingat waktu kami menyampaikan itu ramai hamba-hamba Allah yang baik-baik itu ikut mengikuti itu, mengatakan dan ini disebutkan di kitab Ad-Dasar. Kalau Ad-Dasar 3 orang ngirim kitab tersebut yang disebutkan. Kita akui ulama itu. Tapi kan jelas tagnya bunyi begitu. Cek hadisnya seperti apa. Untuk mengecek hadis tidak boleh dengan otak kita. Kita bukan muhaddis. Apa kata muhaddithin? Apa kata ulama? Kalau itu hadisnya anggap saja sahih saja. Kalau belum mutawatir, tidak kita harus paksa orang lain. Apalagi hadis sahih pun juga tidak. Itu kan tentang orang kembali ke rumah itu mayat itu kan tidak salah tidak ada maksud. Mana hadis kan begitu? Kesan jelas sekali. Jadi kita itu ahli tasawuf khususnya kami ingin para ahli tasawuf itu kembali ya karena tasawuf itu hebat dari a'immah tasawuf ilmu ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah. Cuman di saat ke belakang tasawuf dipegang oleh orang akidah nggak kuat, fikih nggak gini. Tasawuf jadi mainan. Sufi adalah hak, maka kita tetap mempertahankan. Tasawuf adalah sebuah cara hidup, cara beribadah yang benar. Kita pertahankan istilah tasawuf. Tapi tolonglah, ada yang bertasawuf adalah tidak berdasarkan ilmu. Ini bahaya sekali merusak tasawuf. Yang merusak tasawuf adalah orang yang ngaku ahli tasawuf tapi dia tidak berdasarkan ilmu. Loh, kita tidak mengatakan orang yang tidak berilmu, tapi setiap buku yang kita baca, kita punya rambu-rambu dong. Di dalam, kalau Anda belajar ilmu fikih, ulama yang belajar ilmu fikih ngerti ini kalau dhaif itu langsung paham, dhaif. Tapi bagi yang tidak ngerti, disebut di kitab Fathul Mu'in, disebut kitab Minhaj. Padahal kitab Minhaj adalah dhaif. Bahkan suatu ketika ada masalah, bahkan dari orang yang menisbatkan ilmunya kepada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan sebagainya, masalah royah gitu. Menyebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang imam dalam hadis menyebutkan tentang bendera Nabi. Padahal di belakangnya Imam Ibnu Hajar mengomentari, ini hadis sangat lemah. Loh, belakangnya kok gak kebaca. Habib Ibnu Hajar ingin ceritakan ini hadis sangat lemah. Malah dijadikan hadis disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena tidak sempurna cara membacanya. Jadi tolonglah, makanya kami hadirkan kitab Sam'iyat itu supaya kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan rambu-rambu yang benar di dalam kita mengimani sesuatu yang gaib. Dari mana ada roh gentayangan? Itu kan dari kampung beritanya, kan begitu sama sinetron. Jalan-jalan ke tol pakai baju merah. Itu kan roh gentayangan. Nah, ini mana itu? Kalau ada agama lain meyakini roh gentayangan suka-suka, itu urusan agama. Tapi kita tidak bisa dong. Jadi gitu. Kita mohon maaf, itu ada 3 orang ngirim kitab. Jadi orang alim dia, orang soleh yang punya itu. Adapun bagaimana kisahnya meriwayatkan itu? Kalau sebagian berhujah misalnya, mungkin dari ilham. Mentasah hadis dengan ilham. Oke. Hanya dia saja mungkin dapat ilham, tapi ilhamnya manusia ini adalah masih tidak murni, bukan wahyu. Bisa saja salah nafsu. Sehingga disepakati para ulama mengatakan ilham tidak bisa dijadikan hujjah.
Anggap saja kita mimpi, bahkan mimpi bertemu Nabi Muhammad ya. Kalau ada orang ngaku bertemu Nabi Muhammad, lalu menyampaikan hadisnya dalam mimpinya, nggak bisa kita hadirkan. Aku meriwayatkan dari Nabi. Bermasalahnya apa? Banyak hal bisa saja bohong kok. Bisa talbisnya iblis juga bisa saja. Memang orang tidak bisa menjelma Nabi Muhammad, tapi tidak. Bisa saja kita berbohong di saat menyampaikan itu. Makanya dipastikan berpegang kepada agama, rambu-rambunya jelas, apalagi urusan akidah. Penting sekali. Maka buku Sam'iyat itu kami rindu untuk bisa disebarkan agar semua orang punya rambu-rambu. Jika di kampung sana ada orang percaya Nyi Roro Kidul, bukan atas nama Islam, oke. Tapi kalau Anda seorang muslim menisbatkan Nyi Roro Kidul menikah dengan wali, salah satu wali 9 nikah. Nah, ini kan bagaimana seorang kekasih Allah misalnya di kisah-kisah begitu. Dari mana berita itu? Ini sederhana sebenarnya kalau Anda belajar ilmu akidah, masalah sam'iyat atau ghaibiyat, bagaimana cara memahami hal yang gaib, itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah. Tapi di sana ada rambu-rambu bahwasanya ada hadis sahih. Hadis sahih menurut Anda atau guru Anda atau Anda yakini, lalu itu ada urusan dengan akidah, sah. Anda yakini, saya beriman dengan hadis sahih ini. Cuman karena bisa saja muhaddis yang lain mengatakan hadis tidak sahih, maka bisa saya mengingkari hadis ini. Dan itu mungkin. Dan banyak kisahnya. Makanya sahih menurut Imam Muslim belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Seperti itu. Jadi terima kasih, pertanyaan penting sekali supaya kayaknya harus kembali baca kitab Sam'iyat ini karena penting sekali orang. Sam'iyat sederhana. Anda menemukan di buku saya, buku kami, cerita tentang yang aneh-aneh. Ghaib. Jangan dipercaya kalau tidak ada rambunya Al-Quran yang jelas, dalalahnya wadihah, qat'iyah, jelas, maknanya jelas, dalilnya jelas, urusan akidah. Kalau fikih itu memang ijtihad yang berkembang, kadang-kadang melalui kias. Kemudian ada takhrijul furu' minal furu'. Jadi kias di dalam bab furu' ini panjang, kalau urusan fikih lebih luas medannya. Itu pun ternyata fikih juga berbeda, tapi urusan agama berbeda. Akidah keyakinan. Dan tidak mungkin keyakinan dibangun kecuali atas dasar rambu-rambu tersebut. Bagaimana saya harus mempercayai, bagaimana Anda harus percaya dengan omongan saya? Kan nggak gampang. Iya, Anda selama ini belajar dengan saya, maka Anda percaya omongan kami. Tapi kalau omongan saya sebarkan di Amerika, saya nggak tahu siapa saya. Kan begitu. Tapi kalau hadis Nabi sejelas, qat'i, pasti benernya, ya harus dengar dong dari Nabi. Quran, semuanya tahu. Itulah. Seperti itu, jadi rambu-rambu dalam beriman itu mudah sekali. Dan Anda pun jangan gampang percaya-percaya. Tapi ternyata di dalam urusan akidah ini salah rambu-rambunya. Sehingga kita meyakini sesuatu yang bahkan mungkin tidak boleh diyakini. Meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini. Berbeda masalah keramat juga. Keramat pun Anda tidak wajib percaya dengan keramat yang ceritakan kok. Saya cerita di buku, saya mengumpulkan keramat guru-guru saya. Saya jejer, Anda tidak wajib percaya kok. Kalau Anda percaya boleh, saya insya Allah tidak bohong. Kan gitu ibaratnya. Tapi nggak harus percaya. Kenapa? Masalah keramat itu bisa saya setelah dengar, saya dari mana beritanya. Hadis Nabi, kan pasti cara mengambil hadis saja dari ketemu guru murid dan sebagainya. Sampai nanti bermacam-macam hadis, sampai derajat kuatnya hadis itu dikuatkan oleh cara mengambil hadis, namanya musalsal misalnya. Sampai seorang murawi itu kalau meriwayatkan hadis berdiri, dia nggak akan memindah ilmu kecuali berdiri. Waktu aku berdiri, aku meriwayatkan hadis ini. Berdiri dulu. Ada dengan musafahah, ada dengan macam-macam. Jadi kalau pengen memindah ilmu ke muridnya, jabatan tangan. Kenapa ya Syekh? Karena aku mengambil hadis ini dulu dari guruku di jabat tanganku. Maka aku akan pindah ilmu ini kepadamu, aku jabat tanganmu. Terus muridnya ke muridnya begitu, gayanya begitu. Namanya musasal bil musafahati. Jadi jangan main-main urusan berilmu. Ada yang baca kitab pinggiran itu langsung berfatwa. Ini kan repot, langsung tampak di televisi, kemudian masyhur. Ini kan repot jadi. Harus ilmunya. Dan paling enak adalah insaf dengan a'immah yang ahlinya. Ahli fikih ikuti ahli fikih, akidah ikuti ahli akidah. Dan ingat akidah yang benar, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.